pancen akeh masalah, kadang tekane gonta ganti. Ojo wedi lan ojo kuwate, bareng Gusti kita adepi. Urip iki pancen akeh masalah, kadang tekane gonta ganti. Ojo
di dalam keluarga saya ya. Untuk di bulan Juni banyak sukacitanya, yang mana yang di bulan Juni itu ada kayak ulang tahun ya. Terus yang terakhir untuk tanggal 26 Juni kemarin kami mengucap syukur terima kasih dalam keberadaan Pak Nasang yang seperti itu. Dia masih diberi kesempatan lagi untuk menikmati dan untuk mendekat kepada Tuhan. Apa ya, rencana untuk biasanya kan kita selalu buat rencana, nanti Papa gini. Nah, di sorenya itu Yuni datang, tapi dia tidak ngerti juga, tidak bermaksud untuk papanya, tapi membawa kue, tapi kue itu maunya ada 4, mau dimakan, ada 2 atau 3, mau dimakan, nggak usah dimakan nanti air, gitu aku. Terus nggak enak ya, terus kita itu buat apa ya? Untuk nggak sengaja di kulkas itu ada bahan, saya buatkan kesukaannya dia itu kan di bulan Juni, dan ini di bulan Juli ini untuk keluarga Nur juga. Saya merasakan semua ini kemurahan Tuhan dan peliharaan Tuhan sepanjang bulan-bulan ini, hari-hari ini untuk keluarga saya. Terima kasih, ini semua kesaksian saya. Semoga Pak Nasang diberi kekuatan lagi. Ya. Kalau Yuni itu lihat papanya itu kan nggak setiap hari ya, tapi kalau video call itu di saat dia itu bersih, rapi, kadang itu baru mandi itu. Kemarin video call sama Jija, dia lupa aku kejemuan kan ya. Sumber kekuatan kami, karena Kau adalah Allah yang sanggup untuk membuka jalan Bapa. Terima kasih Tuhan.
Tuhan adalah sumber kekuatan kami, pengharapan kami. Tuhan sanggup membuka setiap jalan yang perlu kita usaha. Yang percaya kasih Dia, Yesus. syukur, kami naikkan syukur kami kepadamu. Biarlah naik di hadirat-Mu Tuhan dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sebab Kau Allah yang sanggup dalam segala perkara kami, memberikan jawaban, memberikan kekuatan dan kesembuhan bagi kami Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Untuk bungkus kami Tuhan, supaya kami bisa duduk diam, tenang, dan kita bisa mendengarkan firman-Mu, apa yang disampaikan hamba-Mu bisa merema di setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan baca Bapak Ibu dari ayat yang ke 26
Saya mohon untuk kita bangkit berdiri Bapak Ibu untuk menghormati pembacaan firman Tuhan. Bilangan pasal 14 ayat 26 sampai dengan 38. Kita akan baca bergantian Bapak Ibu. Kalau sudah ketemu katakan amin. Saya akan bacakan ayat yang ke-26 Bapak Ibu 27 dan kita akan berlanjut seperti selanjutnya. Demikian bunyi firman Tuhan. Lagi firman Tuhan kepada Musa dan Harun. Betapa lama lagi umat jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku. Segala sesuatu yang sungut-sungut Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikian akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. tentang anak-anakmu yang telah kamu katakan, mereka akan menjadi tawanan, mereka yang akan membawa masuk, supaya mereka mengenal negeri yang telah kamu hinakan itu. Tetapi mengenai kamu, bangkai-bangkaimu akan berhantaran di padang gurun ini. Dan anak-anakmu akan membara sebagai pembara di padang gurun 40 tahun lamanya, dan akan menanggung akibat kesetiaan sampai pada hari di padang gurun. Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri ini, yakni 40 hari, 1 hari dihitung 1 tahun, jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik dan adapun orang-orang yang telah disuruh Musa untuk mengintai negeri ini, yang sudah pulang dan menyebabkan segenap umat itu bersungut-sungut kepada Musa dengan menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu, Orang-orang itu mati. tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, ternyata Tuhan menginginkan saya untuk menyampaikan ayat ini lagi, karena hari Minggu yang lalu saya juga menyampaikan seperti ini, cuman pada pagi hari ini ada judul beberapa karya literatur Bapak Ibu tentang perjuangan hidup dan penyampaian mimpi. Dan kalau saya renungkan Bapak Ibu, kisah perjalanan Israel keluar dari Mesir, dari perbudakan itu sampai atau untuk menuju dan merebut tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan itu, saya pikir bisa dianggap juga menggapai matahari. Kalau kita ngomong menggapai matahari, mungkin orang berkata, kesan pertama mungkin kata susah. Bagaimana mungkin matahari yang jauh tapi susah? Mungkin juga Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, lihat burung, manusia kepingin bisa terbang, dan banyak orang berkata, gak mungkin, kamu bukan burung, tapi nyatanya bisa terbang. Dulu ketika melihat langit, apa? Bisa gak kita ke langit? Kamu kok mikir aneh-aneh. Tapi nyatanya hari ini juga manusia bisa naik sampai ke langit. Bahkan yang dikatakan matahari yang jauh itu pun, sekarang pun yang dulu mungkin orang berkata, kamu terlalu mikir, kamu mengada-ngada. Tapi nyatanya sekarang pun manusia bisa tahu matahari itu seperti apa. Padahal jaraknya sangat-sangat jauh. Malah kadang untuk beberapa orang dan mungkin banyak orang itu seolah-olah gak mungkin, susah. Seperti ketika orang Israel diberikan janji untuk menduduki, untuk merebut tanah perjanjian, mereka berkata gak mungkin, mustahil. Penduduk mereka besar-besar, tinggi-tinggi. Bahkan mereka memberitakan kabar buruk, kabar busuk bahwa penduduk negeri itu memakan daging, memakan manusia. Wah, Israel langsung gempa.
Tapi Bapak Ibu, tentang menggapai matahari yang bisa dikatakan 9%, orang Israel itu berkata nggak mungkin, Tuhan salah. Tapi bagi Yosua dan Kaleb, dia berkata mungkin. Yosua dan Kaleb berkata bisa, pasti bisa, tergantung siapa yang menjanjikannya dan siapa yang menyertai sampai akhir. Bapak Ibu, dari awal pujian kita dibawa untuk apa? Untuk melihat Tuhan, bahwa Allah itu sanggup, Allah itu berkuasa. Allahnya siapa? Ya Allahnya umat Tuhan. Allahnya siapa? Allahnya orang-orang percaya. Allahnya saya, Allahnya Bapak Ibu dan Saudara. Bapak Ibu, saya pagi tadi diperbudak, benar-benar menderita, berteriak Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Dengan caranya, kamu akan aku tolong. Bukan cuma aku tolong, kamu akan aku jadikan umat. Kamu akan beribadah kepadaku di mana? Di negeri yang aku janjikan. Akhirnya apa Bapak Ibu? Mereka bergerak, berjalan keluar. Kenapa? Karena ada janji Tuhan. Mereka keluar berjuta-juta. Wah, beda dengan sekarang. Kalau sekarang bisa charter bis menuju Kanaan. Kenapa? Karena mereka digerakkan oleh janji Tuhan. Tapi nanti kita melihat bagaimana keadaan Israel. Dari ayat yang kita sudah baca saja kita sudah tahu Bapak Ibu. Kalau gereja Tuhan sudah digerakkan oleh janji Tuhan, dia juga harus jadi teguh. Karena apa? Karena Tuhan itu setia. Kenapa Bapak Ibu? Ketika bergerak ke arah janji Tuhan, tidak mungkin Bapak Ibu semuanya berjalan dengan baik. Semuanya gampang, pasti mudah. Bisa, tapi tidak selalu juga itu juga bisa. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, digerakkan oleh janji Tuhan, umat Tuhan harus melangkah maju ke depan. Kenapa? Karena Tuhan sudah berjanji. Tuhan sanggup. Tapi bangsa Israel yang 99 itu gak mungkin. Gak mungkin. Tapi kalian berkata, kalau Tuhan yang berjanji pasti akan diberikan. Tapi bangsa Israel melihat, bangsa Israel mendengar informasi dari pengintai, dari 10 pengintai. Memang negeri ini baik, tapi penduduknya raksasa, penduduknya makan manusia. Tapi kenapa Kaleb dan Yosua berkata, kalau Tuhan yang berjanji pasti digenapi, pasti dikerjakan. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan belajar tentang fokus Bapak Ibu, tentang fokus dalam hidup ini. Fokus itu perlu dan penting. Ini fokus gimana kita mengikut Tuhan, kita mengiring Tuhan. Kita harus memiliki fokus. Fokus itu perlu, fokus itu penting Bapak Ibu, penting. Dan kalau kita tidak fokus, itu bisa berbahaya. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, termasuk kalau salah fokus. Satu pertama, fokus itu penting. Kalau nggak fokus, bahaya. Apalagi yang namanya salah fokus. Bangsa Israel dikasih Tuhan. Oke, aku bebaskan kamu. Aku bebaskan. Aku kasih negeri ini. Tapi fokusnya bangsa Israel salah. Dia menganggap bahwa yang dia lihat
fokusnya sendiri itu yang benar. Dia tidak mau meyakini bahwa Allah sedang mengajak mereka untuk mengalihkan pandangannya kepada apa yang Dia mampu kerjakan, apa yang Allah mampu sediakan buat diri. Bangsa Israel salah fokus. Yosua dan Kaleb fokusnya benar. Dia berkata, kalau Allah yang berjanji, Allah pasti akan menepati. Yang menyertai mereka sudah meninggalkan, tapi yang menyertai kita masih sama dan masih tetap sampai hari ini. Bapak Ibu yang dikasih di dalam nama Tuhan, tentang fokus dari perjalanan bangsa Israel ini, Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu, yang pertama adalah tidak berfokus pada masalah, tapi berfokus pada perbuatan benar ataupun yang bermanfaat. Yang pertama, Bapak Ibu, tidak fokus pada masalah, tapi fokus pada perbuatan benar atau bermanfaat. Bapak Ibu, saya dapat berkat sekali dengan poin ini, Bapak Ibu. Begini, Bapak Ibu, seringkali banyak orang menyebut sesuatu itu bermasalah kalau itu sudah berdampak langsung, baru berkata, wah ini aku dalam masalah. Dia belum merasakan, dia berkata masih belum masalah, masih aman, masih aman. Artinya seperti ini, Bapak Ibu. Ketika seorang bermalas-malasan, terus dia ingin sukses, Bapak Ibu, sebenarnya perbuatan yang gak bermanfaat dan gak benar ini, Bapak Ibu, meskipun belum berdampak, tapi ini satu perbuatan yang sudah sebenarnya ini adalah cikal bakal dari masalah nanti akan datang. Bagaimana engkau mau hidupmu sukses kalau engkau bermalas-malasan? Istilahnya juga contoh lain, tidak pernah mendekatkan diri kepada Tuhan, menguatkan iman kita, membaca firman Tuhan, benar-benar belajar untuk memberi hati sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak. Kenapa saya menyampaikan poin pertama ini? Tidak fokus pada masalah, tapi fokus pada perbuatan benar dan bermanfaat. Bapak Ibu, perjalanan Israel, kalau kita baca tadi, 10 kali orang Israel sudah benar-benar membuat hati Tuhan kecewa. Dari 10 tulah itu adalah satu peristiwa yang sangat, mereka bisa mengenal Tuhan yang menjawab doanya, Tuhan yang membebaskan mereka dari Mesir. Mereka mengenal, bahkan tulah penutup itu sangat-sangat luar biasa. Mereka mendengar jerit tangis orang tua keluarga Mesir, tapi tidak mendengar jerit tangis orang tua keluarga Israel. Karena apa, Bapak Ibu? Keluarga Israel membubuhkan darah di ambang pintu sesuai dengan perintah Musa yang Musa dapat dari Tuhan. Karena malam ini aku akan berjalan ke seluruh Mesir. Kenapa orang Mesir tidak mendengar rencana penyelamatan Tuhan ini? Orang Israel yang mendengar. Akhirnya dilakukan. Malaikat berjalan. Wah. Dilihat labur lewat. Belabur lewat lagi. Tidak berlabur, masuk, langsung anaknya mati. Bahkan putra Firaun mati. Sehingga itulah yang membuat saya sudah pergi sana, pergi. Bapak Ibu yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus, kembali diperhadapkan dengan laut Tebrau.
Kembali mereka bersungut-sungut, mereka menjerit-jerit. Kenapa Bapak Ibu? Pada masalahnya. Tapi dia tidak mengingat bahwa Allah yang sudah menolongnya itu adalah Allah yang patut dipercayai. Yang harusnya mereka itu membangun diri, membangun kekuatan rohaninya. Bukan ketika ada masalah baru mereka menangis-nangis, berteriak, bahkan bersungut-sungut menyalahkan Tuhan. Apa nggak ada kuburan di Mesir sampai engkau bawa kami di sini? Dan itu 10 kali dicatat Tuhan ngomong. Tuhan itu ngitung Bapak Ibu. Termasuk jeriku Tuhan, jangan fokus kepada masalah. Kenapa? Karena Tuhan pasti akan menolong kita. Yang terpenting adalah bangun hati kita, bangun iman kita. Supaya apa? Supaya iman kita tidak goyah, supaya iman kita kuat. Kalau kita cuma fokus kepada masalah Bapak Ibu, kita akan jadi orang Kristen yang egois, selalu ingin mendapat perhatian Tuhan. Tuhan, perhatikan aku ada masalah. Secara tidak langsung Bapak Ibu, Tuhan pun berkata, aku juga ingin diperhatikan oleh kamu. Kalau orang tua dengan anaknya minta, seolah-olah Tuhan itu salah, seolah Tuhan itu memimpin ke depan laut itu salah. Tuhan salah perhitungan. Bapak Ibu pasti paham kan ya kisahnya ini, jadi pasti akan lebih mudah. Padahal 10 tulah sudah Tuhan kerjakan dengan sangat ajaib. Seluruh ahli nujum orang Mesir tidak berdaya. Untuk apa? Untuk mengalahkan magicnya Musa. Bapak Ibu yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus, kenapa mereka fokus kepada yang masalahnya itu? Harusnya mereka ketika mengalami tulah 1, tulah 2, 3, dikatakan ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi yang merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Buktinya apa? Bangsa Israel sebagai bangsa Israel Bapak Ibu tidak tambah kuat. Mereka berjalan maju, tetap berhenti di Mesir. Yosua, Tuhan bawa maju, imannya juga berjalan maju. Bahkan ketika dia mengintai negeri itu, 10 pengintai lain berkata nggak mungkin. Ketika dilaporkan ke Musa, orang-orang Israel yang mendengar, mereka menjerit, menangis. Mereka memutuskan, yuk pulang aja ke Mesir. Tapi iman Yosua nggak di Mesir. Iman Yosua sudah di depan, ingin melangkah ke Kanaan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus, ketika kita ikut Tuhan, jangan fokus kepada masalah, tapi fokus apa yang Tuhan sedang rencanakan, apa yang Tuhan inginkan. Perjalanan Israel ternyata merendahkan hatinya. Mereka benar-benar tahu siapa dirinya, tahu siapa Tuhan, tahu apa yang Tuhan bisa berikan, tahu apa yang dibutuhkan. Mereka bukan cuma mengandalkan karena butuh untuk kehidupan lahiriahnya, tetapi juga mengandalkan Tuhan untuk keselamatan hidupnya. Bapak Ibu, ketika kita menjalani perjalanan hidup ini, kita harus ingat bahwa Tuhan juga punya rencana yang harus kita ketahui. Israel nggak tahu karena apa? Karena Israel hanya fokus kepada dirinya sendiri. Fokus apa? Kasih aku makan Tuhan,
Kalau aku haus, kasih aku minum Tuhan. Tapi mereka tidak pernah belajar menjadi umat Allah yang benar. Sehingga ketika Tuhan membawa dari pengalaman kepada pengalaman, mereka tetap menjadi umat yang bersungut-sungut ketika hadapi masalah. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama. Mari kita bersama-sama belajar bahwa Tuhan punya sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Yang berikutnya Bapak Ibu, beda cara kerjanya. Sama seperti ini Bapak Ibu, Tuhan kasih gambaran seperti ini. Cara memancing ikan di sungai. Bapak Ibu sini siapa yang suka memancing Bapak Ibu? Bapak-bapak. Pak Hendy suka mancing enggak? Pak Hendy suka mancing? Enggak. Jangan mancing kemusuhan aja ya. Orang mancing di sungai, saya juga tidak suka mancing. Saya suka makan hasil pancingan suka saya. Orang mancing di sungai sama mancing di laut beda Bapak Ibu. Beda alatnya, beda biayanya, beda caranya, dan juga beda hasilnya. Orang nanam pohon randu kayunya empuk Bapak Ibu, sama nanam jati itu juga beda. Nanam pohon saja, pohon randu dan jati aja beda Bapak Ibu, caranya beda. Nah kalau kita mau mengikut Tuhan itu sama dengan kita jalani hidup itu, ya kita yang salah. Makanya seringkali kita nggak ketemu sama Tuhan. Israel juga pengennya seperti itu. Aku ingin ikut Tuhan tapi pakai caraku. Aku butuh ya kasih aku. Tapi Tuhan caranya beda. Kalau Bapak Ibu budidaya ikan, kita harus setia, tetap percaya meskipun kenyataannya nggak memungkinkan. Tapi kalau Tuhan berkata kamu harus percaya, kita percaya. Kamu harus maju, ya tetap maju. Harus tekun, ya tetap tekun. Harus suruh pikul salib, ya pikul salib. Meskipun beda Bapak Ibu. Nah orang Surabaya bilang itu on nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi dipastikan iman Joshua itu jadi kuat. Dia bangun hari demi hari. Setelah peristiwa pertolongan Tuhan, dia semakin teguh. Ketika ada perhentian kedua yang membuat teman-temannya yang lain berteriak ketakutan, mereka tetap yakin. Karena apa? Karena mereka terus membangun. Jadi Bapak Ibu yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari sama-sama kita, yang poin kedua adalah jangan fokus kepada masalah, tapi fokus untuk tidak menyerah dan terus melangkah maju. Kenapa Bapak Ibu? Karena janji Tuhan itu ada di depan. Mempersembahkan Ishak, persembahkan. Abraham taat. Ketika sudah di bawah kaki gunung, Ishak ngomong, Bapak, kayu, api sudah tersedia. Di mana dombanya? Waduh, ini Bapak ini benar-benar pasti, waduh gimana ini? Karena apa? Karena dia tahu nanti yang dikorbankan itu siapa? Ya anaknya ini. Tapi Abraham ngomong apa? Di atas gunung Tuhan menyediakan. Jadi janji Tuhan itu di atas gunung di depan. Jadi Abraham berjalan. Dan ketika dia berjalan dengan imannya, dia ketemu apa yang Tuhan janjikan. Kalau Bapak Ibu tidak fokusnya kepada masalah, tidak pengalamannya berbeda, pengalaman imannya berbeda. Pengalaman 99% orang Israel dengan Yosua dan Kaleb, Musa dan Harun berbeda dari iman. Sangat berbeda. Jadi Bapak Ibu, janji Tuhan itu ada di depan. Paulus berkata dalam 2 Korintus 5 ayat 7, sebab
Hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Waktu Nuh diperintahkan Tuhan untuk membuat bahtera karena Tuhan mau menghukum. Tuhan akan mau menghukum, membinasakan. Nuh nurut, dibuat taat. Jadi ketika kita dikatakan kalau mau sembuh pergi ke Israel, ada seorang nabi, dia datang, dia pergi. Sakit apa Naaman? Sakit kusta. Ada nabi disuruh mandi. Naaman yang ngomel, apa enggak ada sungai yang lebih bersih? Alah, pegawainya ngomong, alah Pak, cuma disuruh mandi aja kok. Kecuali kalau disuruh apa? Suruh mandi. Suruh mandi 7 kali. 7 kali berendam di sungai Yordan. 1, 2, sampai ke 7. Sembuh. Janji Tuhan ada di mana Bapak Ibu? Ada di depan. Kalau Tuhan yang Tuhan menuruti imannya Yosua. Bapak Ibu yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangan fokus kepada masalah, jangan menyerah, maju, terus melangkah maju, karena Tuhan ingin kita hidup dengan iman, bukan dengan melihat. Oleh sebab itu, kenapa kita disebut orang percaya? Kenapa kita disebut orang Kristen itu menjalani perjalanan iman? Karena apa? Karena kita hidup dengan iman kita. Dengan bagaimana iman kita bisa bertumbuh? Kita dengar firman Tuhan, kita baca firman Tuhan. Jangan cuma di gereja, tapi waktu-waktu kita di rumah, kita dengar, kita baca dari Alkitab kita, dari literatur rohani, dari radio-radio. Fokus pada masalah, tapi fokus kepada janji Tuhan. Bilangan 23 ayat 19, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, berbicara dan tidak menepatinya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus, fokus kepada janji Tuhan. Biar kita bergerak terus maju. Atas dasar apa? Atas dasar Tuhan yang berjanji. Kalau Tuhan yang berjanji, pasti Tuhan akan menepatinya. Karena apa? Karena Tuhan ingin kita, Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia kekuatan kepadaku. Hal ini bisa dilakukan oleh Paulus dan dilakukan oleh kita kalau iman kita terus dibaharui, pikiran kita dibaharui, dikuatkan oleh Tuhan, oleh firman Tuhan dalam hadirat Tuhan, sehingga kita apa? Iman kita kuat, dalam kita ini kuat. Ketika ada tantangan, ketika ada permasalahan Bapak Ibu, pengharapan kita tidak redup, tapi pengharapan itu tetap menyala. Jadi konklusinya Bapak Ibu, jika engkau mengikut Tuhan dengan caramu, maka engkau akan kelelahan, marah, kecewa, bahkan menganggap Tuhan tidak peduli. Namun jika engkau mengikuti Tuhan kemanapun, walau tidak mudah, sebab kepercayaan, ketaatan, dan ketekunan kita pasti akan bertemu kedahsyatan Tuhan. Janji Tuhan itu ada di depan. Kalau ingin janji Tuhan, maju Bapak Ibu. Kuatkan iman. Kalau iman kita tidak kuat, kita ngomong kuat, Tuhan tambahkan iman supaya aku bisa menerima semua apa yang kau janjikan. Kenapa? Karena memang janji itu diberikan, disiapkan untuk kita. Jangan fokus pada masalah, fokus kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan jalan segala keadaan. Inilah kenyataan kami Tuhan. Waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang pesona hatiku, yang mempesona. Jadi
Dalam segala keadaan Engkau tetap yang terbaik. Ku cinta
melimpah. Ada waktu kami kurang, dan jujur seringkali kami dibuat tidak berdaya. Tapi firman-Mu mengingatkan kami, janji Tuhan ada di depan. Kalau kami berjalan maju mengikuti arah Tuhan, kami akan menemukan janji itu. Kami akan menikmati janji itu. Kami akan kali Yesus sayang. Jangan lemah, jangan goyah. Kali Yesus tetap saling maju, terus maju. Kali kasih Tuhan terus maju. Sungguh Tuhan, kami akan meraih janji-Mu asal kami mau tetap maju di dalam Engkau, asal kami mau tetap setia di dalam Engkau, asal kami mau tetap cinta akan Engkau. Maka setiap janji-janji Tuhan itu akan terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya tidak ada sesuatu pun yang mustahil buat Engkau. Kami percaya Tuhan, Engkau baik, Engkau terlalu baik dalam kehidupan kami. Seringkali kami hanya berpikir dengan masalah yang kami hadapi, tetapi pada pagi hari ini Engkau ingatkan dalam setiap kehidupan kami, Tuhan berjanji untuk menolong kami. Maka kami akan percaya Tuhan, bahwa kami akan mendapatkan apa yang Kau janjikan. Terima kasih Tuhan, ajar kami mau tetap setia kepada Tuhan, ajar kami mau cinta akan Tuhan, ajar kami mau tetap taat akan perintah-Mu. Karena kami percaya Tuhan, Tuhan selalu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau tolong hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat pada pagi hari ini. Pakai lebih hari lebih indah lagi dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Ada banyak jiwa akan dimenangkan, dikuatkan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau beracara dalam setiap kehidupan kami. Masalah proses yang kami hadapi itu mendatangkan kekuatan dalam setiap kehidupan kami, dan kami mau jalani bersama-sama dengan Engkau. Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat janji firman-Mu. Terima kasih buat berkat firman-Mu yang begitu indah dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan selalu menyertai dalam kehidupan kami. Untuk kami boleh melihat ke depan kami, masa depan kami, untuk kami raih bersama-sama dengan Engkau saja Bapa. Terima kasih Tuhan, kami diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Saatnya kami akan berbuat untuk pekerjaan Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah memberi yang terbaik. Biarlah kami mau menabur yang terbaik buat Engkau saja Bapa. Dan biarlah kemuliaan Tuhan nyata buat setiap kehidupan kami, dan pekerjaan Tuhan di tempat ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. You
Haleluya Yesus, terima kasih ya Tuhan. Engkau Allah kami yang baik, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini Engkau juga sudah sertai ibadah kami dari awal pertengahan kepada akhirnya Tuhan. Doa kami biar setiap pujian penyembahan kami semuanya berkenan dan menyenangkan Engkau saja ya Tuhan, terutama firman Tuhan yang juga sudah kami dengar, makin menguatkan kami untuk kami selalu ikut serta dengan apa yang menjadi pemikiran Tuhan, untuk kami selalu ada bersama dengan Engkau, setia mengiring Engkau Tuhan, biar kejadian ajaib ternyata dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami juga bersyukur, kami bersatu hati berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang bertugas pada pagi hari ini. Kau memberkati song leader, singer, pemain musik, penerima tamu, kolektan yang juga sudah bertugas pada pagi hari ini, khususnya juga hamba-Mu Bapak Pendeta Muda Dwi Marta yang juga sudah menjadi alat bagi penaburan benih firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau juga selalu ada dalam setiap pelayanan, dalam setiap pekerjaan dan usaha yang dilakukan Bapak Dwi, dan juga kepada seluruh dan pelayan-pelayan yang bertugas pada pagi hari ini. Engkau juga bukakan jalan, berikan yang terbaik dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Untuk kami semua jemaat yang hadir tempat ini Tuhan, kami yang berwirausaha, kami yang bekerja, anak-anak kami yang bersekolah, yang berkuliah, ataupun mungkin hari-hari ini sedang mencari pekerjaan Tuhan, Engkau bukakan jalan, Engkau berikan yang terbaik Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami dalam setiap pergumulan kami. Engkau Allah yang mampu memberikan kami jalan keluar Tuhan dalam setiap kebutuhan kami. Kami percaya Engkau Allah yang setia dan selalu siap memberkati kami Tuhan. Biarlah berkat-berkat mujizat terjadi dalam setiap kehidupan kami, melimpahi hari-hari hidup kami, asalkan kami berjalan bersama Engkau. Ataupun mungkin kalau hari-hari ini ada yang sakit Tuhan, ada yang ada dalam keadaan tidak enak badan, Kau juga turut. Yang ada sedang ada perawatan di Jakarta, Kau juga butuhkan, berikan kesembuhan Tuhan, Kau berikan pemulihan Tuhan, supaya juga dapat sembuh, dapat kembali seperti sedia kala Tuhan, melakukan yang terbaik Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan yang juga sakit hari-hari ini, Bapak Nasa atau rekan-rekan lain yang tidak dapat hadir mungkin hari ini, mereka ada sakit penyakit, Engkau juga pulihkan mereka, Engkau basuh mereka dengan firman-Mu Tuhan, supaya nyata mujizat-Mu dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami juga bersatu hati berdoa untuk acara retreat yang sebentar lagi juga akan berjalan Tuhan. Engkau bukakan jalan, Engkau berikan juga berkat-Mu untuk setiap peserta yang ada, supaya juga semua dapat berbondong-bondong untuk ikut serta Tuhan, supaya retreat kami pada tahun ini juga menjadi retreat yang berdampak Tuhan, retreat yang memberikan sukacita dan pemulihan, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Panitia yang ada sudah ditindak sebagai ketua dan jajaran panitia inti dan juga para sesi, Kau juga turut campur tangan memberkati semuanya, supaya mereka semua dapat bekerja dengan baik untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami juga kembali ke rumah kami masing-masing, baik kami yang berjalan kaki ataupun kami yang berkendaraan. Kau tibakan kami dengan selamat, penuh sukacita dalam hari ini. Apapun yang kami lakukan dimanapun kami berada Tuhan, Kau juga turut campur tangan memberkati. Biarlah Engkau juga sertai dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, sebelum kita pulang, mari kita angkat kedua badan kita. Kita terima berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Allah Anak dan penyertaan Allah Roh Kudus limpah di dalam kehidupan kita. Bila berkat Tuhan, kasih setia, sukacita, damai sejahtera, perlindungan, kekuatan, kesehatan limpah dalam setiap kehidupan kita, dimanapun kita berada, dan melangkahkan kaki kita disertai dan dipimpin oleh Tuhan, dan apapun yang dilakukan oleh kedua belah tangan kita selalu dibuat Tuhan berhasil. Terima kasih Tuhan di doa kami. Kami meneruskan seluruh ibadah yang kita melakukan doa ini dalam satu nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Haleluya. Bye.